Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bunkei, seperti topang ulangan, terus kotoninarimas, kotonisimas, yonisimas, toshimas, dan yoni. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu to. Nah, di sini yaitu topang ulangan ya. Untuk penerjemahannya wajib di akhir walaupun ada wa, mo, ataupun tanda koma. Dan biasanya juga kalimat yang diucapkan seorang langsung dikutip dengan tanda kurung. Jadi itu tanda kurung. Contohnya, hahawa watashi ga ikimashita. Ikimas to imasta. Jadi terjemahinnya biasa dari subjeknya dulu, yaitu subjeknya haha, ibu. Nah, lanjut ke sini. Ibu telah berkata saya akan pergi. Gitu. Jadi ini tuh tidak berubah ya. Kalau di sini kalau bilangnya masta berarti masta. Kalau maseng berarti maseng. Kalau mas berarti mas. Nah, terus jika tidak terdapat kutipan maka berlaku syarat. Nah, syaratnya apa? Nih kalau nggak ada kutipan ya atau tanda kurungnya tuh berarti tuh ada syaratnya. Nah, syaratnya itu futsukei i na. Nah-nya ini gak ditulis. Futsu i data. Nah, jadi contohnya. Nah, di sini bisa untuk mo, di, ataupun yang. Atau imas, sama aja ya, atau imas. Berkata. Nah, jadi tuh kata kerjanya harus menggunakan jiso ataupun kata sifat i, kata sifat na, ataupun kata benda. Contohnya, ikuto imas, berkata akan pergi. Gitu. Nah, terus ini te sama juga berkata. Ini tuh dari to imas, jadi to imasnya diganti jadi te. Gitu. Lebih singkatnya. Nah, bisa ate, bisa date. Nih, date juga sama. Tapi date berkata atau katanya, atau bisa juga kan katanya. Nah, jika date yang date itu yang berasal dari des. Nah, terus kalau datenya di depan berarti artinya kan katanya. Terus kalau date yang di akhir yaitu katanya. Contohnya, inai date, katanya tidak ada. Gitu. Terus ini, kono, sono, ano. Nah, kelompok re-nya, kore, sore, are, dore. Terus ininya, koko, soko, asoko, doko. Nah, kono itu artinya ini. Soko artinya itu. Ano yaitu artinya itu. Nah, itunya itu jarak jauh ya. Kayak jauh dari pembicara ataupun lawan bicaranya. Terus ini juga sama. Kore, sore, are, dore. Ini, itu, atau yang mana? Oh ya, kalau kono sono ano itu habis ininya harus kata benda ya. Sedangkan ini tidak. Terus ini koko, soko, asoko, doko. Nah, koko, soko, asoko ini mempunyai
mempunyai kata halusnya gitu. Seperti kochira, sochira, achira, dochira. Sini, situ, sana, di mana, sama aja ini tuh. Tapi ini tuh lebih sopannya dari oko, soko, asoko ataupun doko. Gitu. Nah, kochira ini bisa untuk tempat dan benda. Buat tempat bisa, buat benda juga bisa. Terus, kanoke itu bentuk kebisaan. Kelompok satunya yaitu dari vokal I ke vokal A. Ke vokal A ya. Bukan E tapi A. Contohnya, gak ada contohnya kok. Contohnya kaki mas ya. Kaki mas. Berubah menjadi kakak remas. Berarti apa? Bisa menulis. Nah, kanokai ini yaitu bentuk kebisaan. Nah, jadi ini kakak remas. Nah, untuk kelompok duanya itu dari mas dirubah menjadi raremas. Dan kelompok tiganya jadi si mas menjadi dekimas. Kimasnya menjadi koraremas. Terus lanjut. Koto ni narimas, yaitu diputuskan. Nah, diputuskannya itu orang lain yang memutuskan ya. Yaitu kita menggunakan kata kerja jisokei dan naikei. Kalau positif berarti makai jisho, kalau negatif berarti makai nai. Nah, untuk pelakunya menggunakan ni, contohnya ryori, ryosing ni, rainen kekkong suru koto ni narimas. Diputuskan menikah tahun depan oleh ibu gitu. Nah, di sini itu pelakunya ya. Nah, pelakunya itu orang tuanya. Tuh, pakai ni. Terus lanjut. Karada ga warui kara si ae ni sangka sinai koto ni narimas. Badannya karena tidak enak. Badannya berarti kita terjemahin dari sebelum ga. Jadi badannya karena tidak enak diputuskan tidak ikut serta pada pertandingan. Terus yaitu kotoni shimas, yaitu memutuskan. Nah, ini kan orang lain yang memutuskan. Nah, di sini yang memutuskan itu kita. Koto ni shimas. Nah, kalau koto ni shimas di sini kita memakai jisokei dan naikei. Kalau positif berarti jiso, kalau nai berarti negatif. Contohnya, Nihon iku koto ni shimasu. Koto ni shimasu. Memutuskan untuk pergi ke Jepang. Terus, eigo o benkyou shinai koto ni shimasu. Memutuskan untuk tidak belajar bahasa Inggris. Nah, terus ini o ataupun go. Nah, o dan go ini untuk menyopankan ya. Nah, biasanya juga go di sini untuk kayak kata ataupun kode yang
berasal dari Jepang, sedangkan go dari Cina. Nah, terus ukemikei. Nah, ukemikei itu sama dengan songkeigo ya. Penyopan. Sopan, untuk sopan ya. Nah, biasanya tuh dipakai untuk bisnis ataupun area baru. Kayak kita kok tuh kayak orang yang lebih tua ataupun kayak orang yang baru kenal, kita harus memakai Sankeigo. Terus, ketika terdapat pelaku, maka pelakunya ni dan objeknya o. Ketika tidak ada pelaku, maka objeknya ga. Gimana sih maksudnya? Contohnya, ame ni furaremashita, telah turun hujan. Nah, ini kan pelakunya. Nah, hujan tuh pelaku. Furaremashita, telah kehujanan. Gitu. Nah, terus contohnya ini. Sensopati ga hikaremashita, pestanya telah dibuka minggu lalu. Nah, kalau kalau di kata keterangannya ini nggak ada komanya, berarti harus terjemahin dari belakang dulu. Nah, berarti ini terakhir, awas. Soalnya kadang tuh keliru. Kayak nyambung-nyambungnya gitu. Misalnya ininya tiba-tiba ada di depan. Kayak minggu lalu gitu. Nah, itu jangan ya. Terus lanjut, yaitu yonisimas, yaitu mencoba untuk ataupun berusaha. Contohnya, astawa narubete hayaku kuru yoni shimas. Nah, ini memakai jisoke ataupun nai ya. Nah, tadi tuh berarti besok tuh ada banyak kan, berarti didahulukan. Astawa tuh besok berusaha untuk datang cepat sebisa mungkin. Nah, gitu. Terus toshimas yaitu memakai ikokei. Nah, berusaha atau mencoba untuk. Nah, terus jika ingin mengaktifkan, ini kan positif ya. Terus ingin menegatifkan, maka ujungnya diganti dengan negatif. Ujungnya tuh mana? Toshi. Nah, toshinya ini diganti dengan nai. Contohnya, tabeyo toshimas, berusaha untuk makan. Nah, ini nainya. Tabeyo toshinai. Tabeyo toshinai. Nah, si-nya ini gak diganti, toshinya ini diganti jadi nai. Tinggal ditambahin nai aja kan kalau si. Supaya berusaha untuk tidak makan ya. Terus ini runai yoni, yaitu artinya supaya atau harapan ataupun agar. Contohnya shiken ni goukaku suru yoni benkyou shimasu. Supaya lulus pada ujian akan belajar. Nah, gitu minasang. Sekian dari penjelasan hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.